Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi yaitu membangun toko online. Dan di video ke-41 ini kita akan membuat menampilkan data dari pesanan-pesanan yang masuk ya. Jadi kita beralih dulu ke bagian backend atau halaman admin. Nah, jadi sebelumnya kita kan udah buat ini. Jadi nanti kan pelanggan itu udah pesan barang ya. Nah, dan nanti pesanan ini, data ini itu masuk ke admin ya, admin. Nanti admin ngecek. Oke, kita buat. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Oke, jadi kita ke halaman admin ya. Oke, kita login sebagai admin, itu kita langsung aja di sini. Admin itu di sini admin. Oke, admin. Nah, jadi nanti ada di sini pesanan masuk ya. Di sini. Kita buat pesanan masuk. Jadi kita ke layout dulu. VNav backend. Jadi kita buat pesanan masuknya sesudah gambar barang aja. Sesudah gambar barang. Nah, ini gambar barang. Ya, ini gambar barang. Nah, ini li. Oke, pasti di bawahnya. Nah, pasti bawahnya. Ini pesanan pesanan masuk ya, masuk. Pesanan masuk. Oke. Oh, berarti bentar, berarti pesanan masuk kita di bagian admin ya. Setting admin. Oke, kita buat pesanan masuk di admin aja. Berarti kita ke VNav backend, pesanan masuk, admin, kontrol admin, kemudian pesanan masuk. Kemudian di sini ganti pesanan masuk ya, pesanan masuk. Oke, kita refresh. Nah, ini ada pesanan masuk, kita bisa ganti juga ikonnya. FA ini pesanan masuk, ini juga pesanan masuk, ganti. Nah, kemudian FA download ya, download aja. Download. Nah, pesanan masuk. Oke, saat diklik. Ini belum ada apa-apa, masih kosong ya, karena di controllernya belum kita buat di bagian admin. Nah, di sini public function pesanan masuk. Pesanan masuk, kemudian oke, nah kita ambil aja dari sini. Kita ambil aja ini dulu. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, setelah ini pesanan masuk. Oke, ini hapus. Pesanan masuk. Oke, kita refresh. Nah, oke, udah muncul templatenya, tapi file pesanan masuknya belum ada. Kita buat di view ya, di bagian view. Nah, new file pesanan masuk. Oke, udah seperti ini. Oke, pesanan masuk. Oke ya, pesanan masuk. Saat diklik, nah, admin pesanan masuk. Oke, harusnya ini aktif ya. Di nav backend, pesanan masuk, pesanan masuk. Kalau barang udah all shop, pesanan masuk.
Nah, harusnya berarti if segmen 2 pesanan masuk. Nah, oke, admin n. Nah, tambahkan di sini n-nya agar nggak aktif keduanya ya, dashboard nih nggak aktif. N n this URI segmen 2 URI segmen 1 URI segmen 1 sama dengan admin. Oke. Nah, ini berarti di bagian admin home ya, mana dia admin tadi, dashboard ya, dashboard. If n URI segmen 1 URI segmen 2 sama dengan kosong. Jika kosong maka aktif, dan jika ini segmen 2 segmen 1 admin. Oke, kita refresh. Nah, oke, udah hilang ya. Oke, pesanan masuk kita juga akan buat sama seperti pesanan saya ya. Ada tab-tabnya pesanan saya di sini. Oke, kita kopas aja semuanya ini. Pesanan saya ini. Oke. Kopas saja semuanya. Tab dari pesanan saya ya. Kemudian kita kopas ke pesanan masuk. Oke, itu hampir sama gambarannya. Nah, ini. Nah. Oke. Nah, ini ada nanti diproses, dikirim, kemudian selesai ya. Nah, ini. Oke, jadi kita perlu data dari pesanan masuk. Oke, kita ke model dan di madmin. Oke, kita buat lagi satu buah model, yaitu pesanan masuk ya, pesanan masuk. Jadi kita buat aja, atau di admin ini juga boleh, itu sama aja ya teman-teman. Oke, mungkin kita buat di pesanan masuk aja modelnya biar nggak bingung. Pesanan masuk ya, masuk titik php. Nah, ini kopas aja ini dulu, format kelasnya pesanan masuk. Oke, paste. Nah, pesanan masuk. Oke, nah kita buat sebuah kelas public function pesanan ya, pesanan masuk atau pesanan juga boleh, pesanan aja. Oke. Nah, sini teman-teman buat db from db select itu seluruh data. Nah, kita nggak pakai filter ya, jadi kita tampilkan seluruhnya. Oke, saya ambil aja dari sini biar cepat ya. tbl ini. Oke, bukan pesanan masuk transaksi. Oke, saya ambil dari sini aja. Tabel transaksi. Oke, get result. Oke, ambil aja dari sini. Pesanan masuk. Oke, pasti aja. Nah, tapi kita nggak pakai where ya. Jadi kita ambil seluruh data siapapun pelanggan yang memesan ya, pesanan. Oke, nah kemudian di sini kita buat. Nah, ini kita panggil fungsi pesanan ini.
controller admin, pesanan, pesanan, kemudian this, M, pesanan masuk. Nah, pesanan masuk ini kan kita belum ada ya. Jadi kita load dulu di sini, load model. Nah, kita load agar kita bisa memanggil function yang ada di dalam M pesanan masuk ini. Ya. Jadi di sini M pesanan masuk, oke udah. Kemudian pesanan ya, nama fungsinya, koma. Nah, ini kan pesanan. Variabel pesanan ini di bagian div pesanan masuk itu teman-teman cukup tambahkan ini pesanan. Oke, refresh. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, tapi ini sebenarnya belum selesai ya. Ini kenapa harusnya panjang segini, panjang sampai sini. Nah, tapi kita perbaiki dulu rows class. Ini udah 12 ya. Pesanan masuk udah 12. Tetapi nah, atau ini dihapus. Coba dihapus row-nya. Oke. Hapus row-nya. Nah, seperti ini. Jadi ini oke. Nah, jadi ini pesanan ya, pesanan masuk. Kita ganti ininya, tabnya kita ganti dengan pesanan masuk ya, pesanan masuk. Oke, nanti ada juga sama, ini ada statusnya belum bayar dan sudah bayar. Nah, menunggu verifikasi. Nah, jadi tombol ini kita ganti ya. Ini tombolnya. Nah, jadi yang belum bayar tombolnya kita hilangkan, yang sudah bayar tombolnya kita munculkan. Jadi kebalikan ya. Jadi dari sebelumnya. Jadi yang sudah bayar itu if statusnya sudah bayar itu 1 ya. Nah, nanti pesanannya itu admin verifikasi ya, verifikasi. Nah, verifikasi dan proses ya. Jadi nanti kalau udah betul, nah jadi ganti di sini. Nah, jadi yang belum bayar ini nanti tombolnya belum ada ya teman-teman. Jadi gitu. Oke, admin bagusnya apa ya di sini? Ini proses ya, proses. Oke, bagi yang udah bayar bisa langsung proses ya. Ini proses aja. Kita buat proses. Oke, admin proses. Oke, proses ya transaksinya. Nanti, nah kan ada juga ya, katanya dia sudah bayar. Kita buat cek fakturnya ya, cek bukti. Kita cek bukti. Nanti gimana caranya? Jadi untuk cek bukti teman-teman buat satu buah tombol di sini, bukti ya, bukti bayar. Nah, di sini. Oke, mungkin boleh buat tombol di sini. Tambahkan tombol button ya. Nah, bukti pembayarannya. Bukti bayar apakah valid atau enggak ya. Kelas BTN SM, BTN sukses. Kemudian oke. Kita refresh. Nah, bukti bayar BTN flat ya, flat.
Jadi ini dengan button ya teman-teman, karena untuk cek bukti bayar itu kita perlu nanti akan tampil berupa dialog nanti di sini, berupa modal ya. Nah, ini bukti bayar. Oke, nanti kalau udah pembayarannya memang udah betul, ya nanti dicek ya ada buktinya atas nama siapa, jumlahnya. Nah, nanti diproses barangnya. Oke, nanti diproses barangnya. Oke, ini bukti bayar. Nah, kemudian kalau udah, nah ini udah total bayar actionnya. Oke ya. Nah, action sebaiknya actionnya nonaktifkan aja tombolnya ya. Oke, jadi seperti ini. Bukti bayar, oke. Nah, kalau udah nanti saat kita proses, kalau udah valid datanya, proses. Nah, nanti datanya pindah ke tab proses ya. Oke. Bukti bayar. Nah, oke ya. Jadi ini udah apalagi? Mungkin udah berapa menit ya? Apa kita lanjut? Oh, masih 16 menit. Nah, di ini. Oke, jadi nah data ini muncul hanya kita filter jika gini. Nanti kalau nggak kita filter di sini di M modal, M pesanan masuk ya. Nah, kalau nggak kita filter, ini dia akan menampilkan seluruh data walaupun nanti sudah verifikasi, sudah dikirim atau selesai, nanti akan tetap muncul ya di sini. Jadi harusnya saat prosesnya, saat barangnya diproses, nah ini datanya nggak ada lagi di sini, tapi pindah ke tab proses. Nah, makanya kita harus tahu dulu. Kan kita lihat PHP main adminnya ya, PHP main admin. Nah, jadi kita butuh where, satu buah where lagi, db where. Nah, jadi data yang kita tampilkan itu berdasarkan status pesanan ya, kalau nggak salah. Jadi status pesanan hanya 0, jika 0 maka ditampilkan di sana. Jadi nanti kita buat catatannya, 0 itu statusnya apa. Mana tadi? DB pesanan all shop ya. Nah, TBL transaksi. Oke, nah ini. Jadi ini ada status order ya, status order. Status order. Nah, itu status order. Nah, sama dengan jika statusnya itu sama dengan 0 ya. Itu jika 0. Nah, maka akan menampilkan, berarti status order itu hanya sebatas pesanan ya. Nah, nanti kalau status ordernya sudah berubah, ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 data ya. Jadi status order di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, misalnya saya ubah status ordernya jadi 1, anggap aja 1. Nanti kita ubah lagi. Struktur. Bukan ubah data ya. Nah, ubah. Kita ubah status ordernya jadi 1 ya. Jadi 1, kirim. Nah, maka kalau udah berubah jadi 1, maka di sini ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 ya, maka akan jadi 4 ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi nanti akan pindah ke proses ini. Oke, jadi saya balikkan lagi. Nanti itu ya, bagaimana cara merubah statusnya yang di apa ya? Oke, status order. Oke, kita ubah lagi. Nah, jadi kita buat dulu catatan untuk status order ini. Karena status order itu ada 4 jenis ya. Pesanan masuk, diproses, dikirim, dan selesai ya. Oke, kita buat catatan dulu. Saya buat catatannya di sini aja. Di sini. Di mana ya? Oke, mungkin kita butuh catatan aja, catatan kecil aja ya.
Oke, di sini aja, new file, catatan status order ya, catatan status order. Nah, kita buat aja di sini titik txt ya formatnya teman-teman, jangan PHP. PHP juga nggak masalah sih, tapi ya karena kita akan menulis catatan aja di sini, jadi ini nggak akan dipakai nanti filenya, hanya sekedar ditaruh aja di sini. Jadi status ordernya jika 0 itu order ya, karena itu order statusnya. Kalau 1 maka diproses ya, kalau 2 itu oke, kalau teman-teman nggak mau buat di sini juga nggak masalah, pokoknya disiapkan aja catatan kecilnya. Karena agar kita ini untuk pengingat aja ya. Jadi kalau 2 itu statusnya itu dikirim ya, dikirim. Kemudian kalau 3 itu statusnya kalau 3 itu statusnya selesai ya, selesai. Oke, atau sudah sampai ya. Nah, ini catatannya. Oke, oh saya nggak mau di sini misalnya, saya nggak mau sini, ini saya hapus saja, delete. Oke, saya buat aja di sini catatannya, Padang Tekno, all shop. Nah, sini aja, new file, catatan status order. Oke, catatan status order. Oke, itu aja. Oke, nah order diproses, dikirim, selesai. Nah, jadi nanti kalau udah proses, nanti statusnya berubah proses. Kalau udah dikirim, statusnya berubah dikirim. Kalau selesai, nanti udah selesai ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di bagian ini, jadi nanti cek bukti bayar. Ya, cek bukti bayar. Nanti di sini kita buat cek bukti bayar. Nah, oh ya, cek bukti bayar ya. Kita rubah aja. P pesanan masuk. Oke. Pesanan masuk, cek bukti bayar. Mana dia ayat nih, cek. Cek bukti bayar ya. Oke, kita buat modal ya. Nanti saat kita klik maka akan muncul modal. Oke, jadi teman-teman ke template. Kita ke template dulu. Template ya. Template. Jadi ada namanya di sini UI element, general. Bukan button ya, button. Jadi di sini ada modal. Bukan. Ini modal. Nah, ini modal ya. Modal yang mana? Ini modal launch primary modal. Oke, kita pakai modal ini. Nah, oke, di sini ada modal ya, Kopas view Paxos F paste. Nah, jadi kita ambil data toggle sampai data target. Oke. Data toggle sampai data target. Jadi kita tambahkan atributnya di bagian tombol. Sini setelah ini aja. Oke. Data toggle, modal, data target. Nah, di paling bawah di sini saya kasih catatannya. Nah, ini modal cek bukti pembayaran. Oke, jadi modal ini, nah ini modal default, pas aja F. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Kopas saja dari sini sampai sini ya. Oke. Nah, pasti aja di sini dulu. Oke, kita coba cek modalnya apakah muncul. Cek bukti. Nah, muncul seperti ini ya. Nanti dia cek buktinya aja di sini.
akan muncul buktinya. Oke, kita perbesar. Ingin kalau teman-teman perbuat besarnya modal dialog. Ini modal LG ya. Nah, kalau untuk lebih besar lagi agar jelas nanti bukti pembayarannya. Nah, ini lebih besar. Oke. Nah, nanti teman-teman cukup tambahkan aja di bagian sini. Nah, ini jadi harus sama ya. Nah, nanti kita looping modal ini, kita looping. Oke. Pertama, teman-teman looping modal ini, looping semua. Oke. PHP base URL, bukan base URL, for each ya, for each. Oke. Nah, kemudian ada namanya itu nah, ini kita samakan aja dengan ini pesanan ya, pesanan. Oke. Nah, ini tutup, buka, ini hapus sampai gini. Nah, ini kan pembukanya, kita tutup di bawahnya. PHP, kita tutup kurung. Oke, seperti ini. Oh, ini. Nah, di sini aja. Oke, nah ini ID-nya kita ganti. ID-nya kita sesuaikan dengan nah, ID-nya ini adalah berarti ID-nya ID ini untuk identitas ya, identitas modalnya. Jadi di sini kita ganti ID-nya, data targetnya itu untuk memanggil ID-nya, ID sini. Nah, oke, data target ini kita buat pagar crash ya, crash check. Nah, kemudian kasih di sini PHP, kemudian dollar value, kemudian ID transaksi, Nah, di sini data target ini kita bisa cek ya. Nanti itu data target cek 1, 2. Jadi ada pembedanya ya nanti di sini. Oke, coba kita cek dulu. Oke, view back source. Nah, nanti di sini ya itu akan berbeda setiap tombolnya. Nah, mana dia tadi? Nah, ini ya cek bukti. Nah, ini ada 12 ya. Ini udah 12. Kemudian ada lagi yang cek bukti ini 14 ya. Ini cek 14. Oke, itu tergantung ID transaksinya nanti ya. Agar dia juga bisa memanggil di sini. Nah, ID-nya ini harus kita ganti dengan cek ya, cek. Kemudian ini ganti PHP dollar value ID transaksi, ID transaksi ya, ID transaksi. Oke, nah gitu. Oke, ini kita juga bisa cek lagi. Itu modalnya ada di paling bawah. Nah, di sini ya, ini modalnya, modal cek bukti pembayaran. Ini ID cek, ini ID cek, ini ID cek. Kok cek aja. Oh iya, ini sama dengan ya, bukan PHP, sama dengan kan. Nah, nanti nggak muncul. Oke, ini cek 12, ini cek 13, ini cek 14 ya. Oke, cek 15, oke 16. Nah, oke ya. Jadi kalau udah modalnya, nah nanti kita saat panggil, nah dia akan muncul ya modal. Oke, ini modal ya. Oke, nah ini judul modal itu kita ganti aja. Modal nomor transaksi. Ini ganti dengan nomor order ya, nomor order. Nomor order.
nomor order. Oke, cek. Oke, ini nomor order F9S. Ini nomor order CUOY ya. Nah, jadi ini dengan ini. Oke. Kalau udah, nah kita buat di sini di body ini itu sebuah tabel. Kita perlu cek ya, tabel. Nah, kelas tabel ya, tabel. Nah, di sini kita buat TR. Oke. Kemudian TH. TH. Berarti TH-nya adalah atas nama rekening ya. Nama bank. Oke, nama bank. Kemudian kita coba cek nama banknya apa. Kemudian nama bank ini TH juga, ETH. Nah, tip. Kemudian ini TD. Oke, kita masukkan nih nama bank. Oke, refresh. Ini BRI ya, ini BRI. Kemudian kita buat bawah ini nama bank. Kemudian nomor rekening. Nomor rekening. Norek. Oke. Kemudian jumlah transfer. Ada jumlah transfer ya, enggak ya? Kita cek atas nama, nomor bank, bukti bayar, status atas nama, nomor rekening ya, nomor rekening atas nama siapa? Atas nama. Ini juga atas nama. Nah, ini ya atas nama. Nah, di bawahnya itu kita buat di bawah ini, di bawah tabel ini kita buat itu ada IMG ya. Nah, di sini ada gambarnya ya. Echo BSURL aset, kemudian assets, kemudian bukti bayar ya, bukti bayar strip titik null value bukti bayar. Oke, maka akan keluar nanti cek. Nah, nih bukti bayar. Oke, ini terlalu besar bukti bayarnya. Nah, terlalu besar ya. Jadi kita cek lagi di bagian ini. Pack mailbox ya. Mailbox. Kan kita cek di dashboard. Kita buat strip ya, gambarnya agar gambarnya full. Saya biasanya ambil bukan di bagian ini. Di widget. Coba kita cek di widget. Nah, ini kan gambar. Nah, ini gambarnya harusnya di dalam kotak ini ya. Jadi ini iTalk. Saya coba kopas dulu iTalk. Nah, field pipe ya. Oke, kita kasih kelas ini, ambil aja kelas ini. IMG kelas ini biar nanti gambarnya nah seperti ini. Oke, jadi dicek ini buktinya, ini atas nama siapa. Oke, udah ditransfernya belum? Nah, oke, ada lagi satu yang kurang.
Ini hapus aja, perlu. Bukti bayar. Kemudian kita cek ini bukti bayar. Sepertinya ini terlalu besar ya. Oke, kayaknya terlalu besar. Modal, coba kita hapus aja modal LG nya. Oke, refresh. Nah, oke, ini buktinya. Oke, ini dia. Kita tambahkan satu buah lagi. Total bayar. Nah, total bayar apakah sudah sama untuk cek validasinya ya teman-teman. RP tik ini nomor format koma 0. Oke, refresh. Nah, 96 juta cek di rekeningnya. Oke, kalau udah sama nanti tinggal adminnya tinggal proses ya, Oke, jadi sampai di sini dulu ya teman-teman untuk pesanan masuk di toko online. Dan video berikutnya nanti kita ke proses ya, nanti diproses. Kemudian data ini pindah ke tabel proses. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.